Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video kelanjutan dari video di part 1 ya. Silakan disimak. Kemudian bagaimana cara runtutannya membuat video pembelajaran adalah yang pertama, kita tentukan materi dan tujuannya. Materi apa yang mau kita gunakan? Oh, misalnya SBK. Oh, misalnya IPA. Kita tentukan. Dan tujuannya untuk apa? Jangan sampai nih kita membuat video pembelajaran itu lebih jelek. Maaf ya, lebih jelek daripada aslinya. Kita nih mau misalnya artinya lebih jelek dari yang ada di buku. Misalnya kalau dibandingkan dengan gambar, lebih menarik di gambar misalnya. Kan lucu. Bagaimana kita harus lebih menarik daripada di buku atau apalah. Kemudian setelah itu kita tentukan idenya. Kira-kira dibuat seperti apa ya? Kita bayangkan. Dan kita imajinasikan ya. Kita imajinasikan. Kita bayangkan nanti, oh seperti ini. Misalnya tentang pembuahan apa itu namanya, ketika bunga pembuahan buah seperti itu. Kemudian kita konsepkan. Selanjutnya adalah kita tuangkan dalam storyboard secara detail. Apakah perlu storyboard? Perlu, Pak. Nanti akan saya terangkan. Selanjutnya kita kumpulkan asetnya. Tadi ada aset audio, visual, dan animasi. Kemudian kita merekam nih video pembelajaran, kita sampaikan materi kita dengan cara yang menarik, semenarik mungkin. Kita bayangkan nih, kita sebagai murid terangkan seperti ini. Lah ini kan ketika menarik, konsep yang menarik itu kan kita tuangkan di dalam storyboard. Itulah. Kita usahakan semenarik mungkin. Kita umpamakan diri kita itu sebagai siswa. Kalau guru kita atau dosen kita atau orang yang mengajari kita seperti ini, menarik enggak ya? Seperti itu. Kemudian kita olah menjadi video yang menarik. Kita edit. Produksi yang bagus, editing yang bagus akan menghasilkan karya yang luar biasa. Dan yang terakhir adalah publish on YouTube. Nah, dalam storyboard, nah ini janji saya tadi. Storyboard itu adalah sebuah reka adegan yang akan kita buat, biasanya digunakan dalam film. Sama, kita buat video pembelajaran, kita buat storyboard. Kita narasinya seperti ini, ya kan? Visualnya seperti ini. Pakai musik apa? Syukur-syukur kita bisa menghitungnya dalam waktu. Itu malah bagus. Seperti RPP kan, saya kalau membayangkannya itu seperti RPP. Sebelum kita ngajar kan ada RPP. Sebelum kita buat video pembelajaran nih, bisa pakai storyboard, script, storyline, atau apapun itu namanya. Sebenarnya kita punya konsep, kita tulis. Jangan sampai kita di depan kamera ngeblend. Contoh misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang kerukunan. Di KD berapa ya? Itu kan lucu gitu loh. Akhirnya kita ulang lagi. Lah, kalau kita sudah punya skripnya, kita baca misalnya tanpa visual kita baca, bagus Pak. Nanti akan enak gitu. Editnya juga lebih gampang gitu. Dalam storyboard itu berisi gambaran posisi tokoh atau karakter, settingan, durasi, dialog dalam setiap adegan atau sub adegan. Misalnya kita Assalamualaikum anak-anak, kita kasih gambar apa gitu yang menarik bagi mereka. Kalau kita kurang menarik, kasih gambar yang animasi menariknya, misalnya apapun itu. Dalam misalnya kita hari ini kita akan belajar tentang SBK, SPDP, atau IPA. Nah, kita visualkan nanti IPA itu apa. Misalnya kita mau belajar tentang gerhana matahari, kita kasih contoh gerhana matahari. Itu kan lebih, oh ini tuh gerhana matahari. Anak-anak kan lebih interest. Yang penting video pembelajaran itu bagaimana kita mengimajinasikan apa yang kita sampaikan itu, kita visualkan dengan hal-hal yang sangat menarik. Sehingga apa? Sehingga anak didik kita akan suka dengan cara mengajar kita. Kemudian yang terakhir, dengan membuat storyboard akan memudahkan saat pengambilan gambar. Jadi misalnya kita udah aset-aset tadi, kita cari di Google.
kita rubah dikit-dikit lah, kita untuk visualisasi apa yang kita sampaikan di materi. Contoh dari storyboard bisa seperti ini Bapak Ibu. Kita gambar durasinya, naskahnya seperti apa. Ada juga storyboard seperti ini, kartun, komik ya, seperti komik. Misalnya kita mau membuat adegan misalnya tentang kejujuran, bagaimana itu jujur, itu bisa anak-anak kan bisa dibuat drama ya. Kita apa itu namanya, kita rekam, dan ketika di pertemuan lain, artinya di adik kelasnya, ketika kita mengajar itu, oh ini loh contoh dari kejujuran, enak, anak-anak juga akan senang gitu. Apalagi dimasukkan di YouTube, syukur-syukur jadi apa ya, jadi terkenal ya. Nah, juga seperti ini sangat detail Bapak Ibu, mulai dari time, lokasi, scene-nya, talent-nya, wardrobe-nya, propertinya, equipment-nya, remark, dan sebagainya. Ada juga yang seperti ini, tergantung kita sukanya mau apa. Atau ini bisa kita, kalau kita nggak bisa ngetik, ya ini kita tulis tangan saja. Udah, yang penting memudahkan kita. Kalau saya pakai ini, narasinya adegan seperti apa, durasi, musik. Nanti kalau yang seperti ini bisa di-download di kolom deskripsi kita, itu ada contoh storyboard yang bisa kita gunakan dalam video pembelajaran. Ini bisa digunakan Bapak Ibu guru semuanya yang hebat. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya melihat video ini. Semoga kita semuanya menjadi guru-guru yang luar biasa, yang bisa mengantarkan anak didik kita untuk menjadi generasi-generasi yang luar biasa. Jangan sampai kita semuanya dikalahkan sama teknologi. Kita harus bisa menguasai teknologi itu. Di sini saya mohon maaf, saya bukan maksud untuk mengajari, kita hanya berbagi. Saya juga masih belajar, saya hanya belajar. Saya ingin terus belajar. Apabila ada senior-senior saya yang lebih mahir, saya mohon sangat bisa mengajari saya. Seperti itu. Sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.